Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lensa Dunia Islam kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Arina Islami. Dari Den Haag, Belanda, seperti dikutip dari Al Jazeera mengabarkan, Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC kini menghadapi tekanan yang signifikan setelah Kepala Jaksa Karim Khan mengumumkan upaya untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan juga Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Kekhawatiran itu muncul terkait tekanan dari Amerika Serikat dan Israel terhadap ICC. Beberapa anggota parlemen Amerika Serikat bahkan mengancam akan melarang Khan dan keluarganya memasuki negara tersebut jika surat perintah itu dikeluarkan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pejabat lainnya mengkritik keputusan Khan, menyebutnya sebagai kesetaraan moral yang salah antara Hamas dan pemimpin Israel yang terpilih secara demokratis. Human Rights Watch mendesak ICC untuk menjaga independensi mereka di tengah tekanan yang meningkat. Namun ancaman sanksi dari Amerika Serikat terhadap pejabat pengadilan tetap ada. Bagi masyarakat Gaza yang menjadi korban, langkah ICC ini memberikan harapan, meski masih disertai kecaman dan kekhawatiran karena ICC memerintahkan penangkapan pada para pemimpin pejuang Hamas. Dari Den Haag, Belanda dikabarkan di mana dalam waktu dekat Ketua Pengadilan Internasional Nawaf Salam akan membacakan putusan yang sangat dinantikan oleh dunia. Pengadilan yang terdiri dari 15 hakim ditambah 1 hakim dari Israel yang diikutsertakan karena keterlibatan negaranya akan memutuskan perkara yang diajukan oleh Afrika Selatan. Pertanyaannya kini adalah, akankah pengadilan memutuskan untuk memerintahkan Israel segera menghentikan operasi militernya tidak hanya di Rafah tetapi di seluruh Gaza? Sebagaimana yang diminta oleh Afrika Selatan. Jika pengadilan memutuskan demikian, maka akan menjadi perintah yang mengikat bagi Israel. Namun perlu diingat bahwa meskipun keputusan pengadilan ini bersifat mengikat, pengadilan internasional tidak memiliki mekanisme penegakan hukum seperti kepolisian untuk memastikan pelaksanaannya. Walaupun demikian, putusan ini akan menjadi sorotan penting bagi komunitas internasional. Apapun hasilnya, keputusan ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap situasi di Gaza dan juga hubungan internasional secara keseluruhan. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell telah memperingatkan Israel untuk tidak mengancam para hakim di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Pernyataan ini muncul setelah Kepala Jaksa Penuntut ICC Karim Khan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Demikian Al Jazeera mengabarkan. Dalam wawancara dengan saluran televisi publik Spanyol TVI, Borrell meminta semua pihak termasuk pemerintah Israel dan beberapa pemerintah di Eropa untuk tidak mengintimidasi atau mengancam para hakim ICC. Borrell menekankan pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan internasional itu. Pada awal pekan ini, Netanyahu menyatakan bahwa ia tidak takut bepergian ke luar negeri meskipun ada surat perintah penangkapan dari ICC. Ia bahkan menyebut bahwa Kepala Jaksa ICC Karim Khan yang seharusnya mengkhawatirkan statusnya. Dalam perkembangan terkait, Khan mengungkapkan bahwa seorang pejabat senior Barat memperingatkannya bahwa ICC seharusnya hanya menargetkan Afrika dan tokoh seperti Vladimir Putin, bukan negara-negara Barat dan sekutunya. Mengutip dari Mina News, dikabarkan bahwa Jerman telah menyatakan komitmennya untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu jika International Criminal Court atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan. Keputusan ini merupakan tanggapan terhadap permintaan Duta Besar Israel untuk Berlin Ron Prosor yang ditolak oleh konselir Jerman Olaf Scholz. Israel sebelumnya meminta Jerman untuk menolak legitimasi ICC. Namun permintaan tersebut ditolak. Jaksa Karim Khan sebelumnya telah mengajukan tuntutan ke ICC agar mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant terkait dugaan kejahatan perang di Palestina. Khan menyatakan bahwa ia telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk memperkuat permohonannya. Juru bicara konselir Scholz Steffen Hebestreit menegaskan bahwa pemerintah Jerman akan mematuhi perintah penangkapan jika dikeluarkan oleh ICC. Presiden Kolombia Gustavo Petro telah memerintahkan pembukaan kedutaan besar di Ramallah, Palestina, sebuah langkah signifikan dalam dukungan Kolombia terhadap pengakuan negara Palestina di PBB. Menteri Luar Negeri Kolombia Luis Gilberto Murillo mengumumkan bahwa langkah ini diambil setelah Kolombia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai tanggapan atas perang di Gaza.
Keputusan ini yang juga mencakup penarikan Duta Besar Kolombia dari Tel Aviv telah memicu kritik keras dari Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, yang menuduh Petro bersikap antisemit dan memberikan dukungan kepada Hamas. Gustavo Petro memang menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap Israel di Amerika Latin sejak konflik itu dimulai. Dalam perkembangan terbaru, Kolombia, Bolivia, dan Chile telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Menanggapi serangan Israel di Gaza yang telah menewaskan sedikitnya lebih dari 35.000 orang dan melukai puluhan ribu lainnya. Langkah ini diambil setelah Majelis Umum PBB pada 10 Mei lalu sangat mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB, mengakui bahwa Palestina memenuhi syarat untuk bergabung dan merekomendasikan Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali masalah ini. Sementara itu, Bolivia telah memutuskan hubungan dengan Israel sejak Oktober tahun lalu. Sementara Chile dan Honduras telah menarik duta besar mereka dari Israel, menunjukkan solidaritas dengan Palestina di tengah eskalasi konflik ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lensa Dunia Islam edisi kali ini. Saya Arina Islami pamit undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.